Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,33%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,49% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 29.430. Nah, tetapi yang signifikan besar peningkatannya adalah Ethereum. Dia meningkat sebesar 3,91% dan sekarang dia ada di angka 1975. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah karena meme coins ini ya sedang ngetrend. Ini gue bingung disebutnya PP atau PP ya. Intinya saat dia nge-pump dalam beberapa hari ke belakang ini membuat volume di Ethereum juga ikutan ketarik karena setahu gue si PP coin ini ada di Ethereum Network ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk gue bahas lebih detail mengenai si PP atau PP coin ini, mungkin boleh komen di bawah. Kalau cukup banyak yang tertarik, gue akan coba bikin video kedua pada hari ini ya. Nah, untuk BNB dia meningkat tipis di 0,01% saja. Lalu XRP dia meningkat sebesar 0,09% di angka 46 sen. Cardano malah lanjut koreksi di 0,19% dan sekarang trading di angka 39 sen. Dogecoin meningkat sebesar 0,37% di angka 0,079. Polygon Matic meningkat sebesar 0,15% di angka 0,99, nyaris di $1 ya. Lalu untuk Solana dia meningkat sebesar 3,36%. Nah, ini juga cukup signifikan. Dan sekarang si Solana ini trading di angka $22 lebih 78 sen ya. Jadi kurang lebih untuk hari ini kita bisa lihat ya cenderung ada peningkatan tipis, kecuali untuk Ethereum dan Solana dia peningkatannya cukup signifikan ya. Oke, sekarang kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat sesuai dengan pembahasan kemarin ya, memang tidak ada yang terlalu penting ya, hanya ada cenderung bintang 2 saja. Jadi pada hari ini fokus kita lebih ke technical analysis. Nah, untuk besok lebih parah lagi, malah nggak ada event sama sekali ya, karena besok tuh hari Minggu ya. Jadi otomatis ya biasanya nggak selalu, tapi setahu gue tuh Minggu sering kali nggak ada events ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis. Nah, sebelum kita masuk ke TA-nya, kita akan bahas dulu mengenai analisa di Twitter. Ini yang sering kali gua bahas, tapi biar lebih jelas kita lihat secara makronya. Ini di pull out ya. Ini untuk candle per 2 hari di sini ya. Jadi kalau kita di sini dengan sangat jelas ada korelasi yang benar-benar ya, maksudnya nggak candle per candle sih, tetapi secara makro apabila indeks dolar itu lemah maka Bitcoin is pumping, apabila US dollar itu kuat maka Bitcoin is dumping ya. Jadi apabila ya kripto sedang bull market, yang terjadi dengan indeks dolar seringnya adalah dia bear market. Nah, vice versa. Apabila Bitcoin mulai masuk ke bear market, yang terjadi apa? Yang terjadi indeks dolar mulai menguat gitu. Ya, jadi sekali lagi bukan candle per candle, tetapi ini secara makro. Karena kalau kita di sini ya, saat Bitcoin dia second leg di sini bahkan membuat all time high, indeks dolar juga pelan-pelan menguat ya. Tetapi secara garis besarnya bear market, bull market ya. Di sini terjadi Bitcoin pump, di sini terjadi indeks dolar yang dump begitu ya. Jadi korelasi memang seperti itu dari dulu. Bahkan sebenarnya bukan cuma kripto ya. Lebih tepatnya itu ke risk on asset. Karena untuk sekarang nggak tahu kenapa ya, Bitcoin pun dan kripto in general masih dimasukin ke risk on ya. Ya kalau Bitcoin sebenarnya gue pribadi nanti ke depannya akan mulai ada perubahan lah menurut gue ya. Pelan-pelan akan mulai terpisah dengan risk on asset. Tapi at least for now, this is the fact ya. Faktanya memang dia berkorelasi negatif dengan US dollars gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke TA-nya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Dia sesuai dengan harapan kita nyaris berhasil melakukan PR kedua dia ya. Kan kita bahas nih, PR pertamanya adalah bertahan di atas dari 28.800. PR keduanya adalah kalau bisa daily close di atas dari 29.499. Technically speaking berhasil, tapi terlalu tipis ya. Dia close-nya di 29.506, sementara struktur di 29489.
Nah, jadi ya terlalu tipis. Semoga saja pada hari ini dia bisa daily close lebih signifikan di atas dari 29.489. Itu sekarang PR untuk Bitcoin. Ya, jadi PR untuk Bitcoin ada dua. Yang pertama, bertahan di atas dari 28.800, dan yang kedua adalah kalau bisa dia daily close dengan lebih signifikan di atas dari di atas dari 29.489. Itu PR untuk Bitcoin ya. Nah, untuk weekly-nya coba kita lihat ya. Kondisi weekly-nya itu sekarang oke sih sebenarnya ya. Dia kembali menjauh dari EMA 200. Nah, sekarang mungkin yang menjadi PR untuk Bitcoin seperti yang gue bilang dari kemarin adalah kalau bisa dia rally setinggi mungkin ya, sejauh mungkin dari EMA 200. Sama seperti di tahun 2020 ya, dimana kita tahu di tahun 2020 itu sudah itu terjadi resesi ya. Nah, jadi gue berharap dia bisa secepat mungkin dan sejauh mungkin dari EMA 200. Karena seperti yang gue bilang, The Fed kemarin sudah ngomong mereka ada kemungkinan terjadi resesi pada tahun ini. Nah, apabila terjadi resesi, kemungkinan besar akan mirip-mirip seperti ini, ya, at least seperti ini. Jadi, ya, seperti yang kita butuhkan di 2019-2020, yaitu rally tinggi, supaya saat kalau sampai Bitcoin kebanting, ya, jadi kalau dia udah rally nih, dia rally, tiba-tiba kebanting, nah, masih ada EMA 200. Tapi kalau misalkan dia nggak rally nih, dia sideways terus di sini, tiba-tiba kena resesi, apa yang terjadi? Boom, ke bawah. Ya, jadi makanya sekali lagi PR untuk makro dari Bitcoin adalah lanjut menembus dari 32.000 ya. Kalau bisa sih gue pribadi berharap bisa sampai ke angka 45.000 atau bahkan lebih bagus lagi kalau sampai ke angka 50 ribuan ya. Just in case terjadi benar-benar terjadi resesi dan drop dengan signifikan, kita masih ada EMA 200, masih ada bull support band dan seterusnya. Itu yang gue harapkan dari Bitcoin secara makro. Karena sekali lagi, kalau sampai kurang bantalan atau kurang support saat terjadi resesi, ya bakal jebol gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Nah, untuk indeks dolar PR-nya masih sama otomatis ya, sesuai dengan yang ini nih ya. Kita ingin dia melemah ya. Jadi untuk sekarang sih kita bisa lihat ya, terjadi lagi retest ke MA20. Ini MA20 kayaknya salah satu resisten yang paling banyak di retest oleh indeks dolar ya. Udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11 di sini. Nah, jadi semoga saja kali ini ya dia bisa ke reject beneran dan lanjut membuat lower low, daily close di bawah dari 100,99. Ini juga support yang cukup menyebalkan, beberapa kali berhasil memantulkan indeks dolar gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan sekarang kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu. Waduh, ketarik ya. Bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya dengan event deposit and trade. Di sini kita bisa earn up to 22 USDT hanya dengan melakukan hal simpel di bawah ya. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia atau user yang dari Indonesia, Thailand, Kambodia, dan juga Philippines. Di luar dari itu sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi sekali lagi, please KYC dulu supaya gampang ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa sign up dan get 2 USDT hanya dengan sign up di Bybit account, complete KYC level 1, dan dapatkan 2 USDT. As simple as that. Ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi sekali lagi, buat lo, teman-teman lo mungkin ya, yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up. Bisa dapat 2 USDT secara gratis, hanya tinggal bikin akun dan bikin KYC level 1 saja ya. Lalu juga kalian bisa make first time deposit, dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja. Dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja. Lalu kita trade dan get 10 lagi USDT dengan volume ya, untuk derivative trading at least 100.000 dan spot trading volumenya at least 10.000 ya. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja ya.
Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain seperti 25 USDT untuk bonus referral dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo silakan ikutan event dari Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Yang pertama adalah untuk Bitcoin. Kita bisa lihat di sini buy limit otomatis belum terjadi banyak perubahan. Buy limit pertama itu di angka 28.800 ya. Lalu untuk buy limit kedua di MA50, ini kemungkinan yang terakhir ya karena sudah mulai terlalu dekat dan confluence dengan 28.800. Dan buy limit ketiga kita di angka 28.000 pas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures kemarin gimana nih Bang? Ini kan retest 1 retest 2 nggak? Ini daily close-nya sedikit di atas. Jadi gue pribadi nggak anggap ini untuk retest 1 retest 2 ya. Kita tunggu besok. Kita tunggu besok di mana posisi Bitcoin. Apabila dia daily close di atas, ya sudah. Berarti kita setup siap-siap untuk posisi long di sini. Retest 1, retest 2. Nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 29.900. Sementara apabila dia daily close di bawah dari 29.400, ya, kita bisa buka posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 lagi di sini sebagai resisten tentunya, ya. Nah, target TP-nya adalah di 28.800. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Dia berhasil menembus 1909 dan 1943 sebagai resisten ya. Nah, maka dari itu kita bisa di sini ada perubahan secara price range ya. Nah, jadi untuk buy limit pertama kita sekarang ada di angka 1943. Lalu untuk buy limit kedua kita adalah confluence antara MA20 dengan 1909. Dan yang terakhir buy limit ketiga kita di MA50. Angkanya tepatnya di 1875 ya. Berbahagialah buat lo yang kemarin sudah akumulasi di sini ya. Secara persentasenya kalau lo kena pertama kayak di sini akumulasi sudah sebesar 7,5% lah kalau kita bulatkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1943, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang cukup jauh di angka 2118 ya. Nah, untuk posisi shortnya itu bisa kita pertimbangkan apabila dia gagal bertahan di atas dari 1943. Kalau dia ternyata jebol di sini, retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 atau di 1909. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat kemarin dia berusaha untuk reclaim lagi 0,43 tetapi gagal ya. Maka dari itu buy limit yang sekarang tersisa untuk Phantom kembali hanya di buy limit ketiga saja, yaitu di angka 41 sen. Walaupun sebenarnya kalau lo kemarin sudah pasang, kena juga di sini ya. Tapi buat lo yang lagi-lagi mungkin belum punya, ya silahkan bisa pertimbangkan untuk buka posisi atau limit posisi buy di 0,41. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 43 sen sebagai resisten. Nah, berarti kita sudah punya posisi short di sini dengan profit yang sedang floating di berapa nih ya? Ya nyaris 2%-an ya. Nah, target TP-nya untuk posisi short ini jelas ya. Target TP-nya adalah di angka 0,41 atau di 41 sen ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Karena kemarin juga sudah terjadi retest pertama di tempat ini di 41 sen sebagai support. Jadi kalau sampai kita kena target TP di sini, kita bisa sekalian juga buka posisi long. Nah, posisi longnya target TP-nya otomatis ya, tinggal kita balik lagi logikanya di 0,43 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di Phantom. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat buy limit pertama sudah jebol dari kemarin-kemarin. Buy limit kedua nih yang masih bertahan untuk Matic ya. Jadi yang sekarang tersisa untuk posisi spotnya adalah di 0,98 untuk buy limit kedua ya. Dan buy limit ketiga kita ada di 0,92 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya ya, kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 setelah reclaim di tanggal 3 Mei kemarin. Maka dari itu, lu sudah harusnya punya posisi long dari kemarin di sini. Ya, masih profit tapi sedikit berkurang dari daily close tadi pagi jam 7 ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di 1 dolar lebih 2 sen atau boleh juga nanti kalau MA20 sudah lebih dekat, itu bisa menjadi target TP yang lebih konservatif. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 antara di 1 dolar lebih 2 sen atau di MA20.
kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di 0,98. Ya, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot posisi long kemarin sudah kena TP ya, luar biasa. Tapi itu nanti di belakang lah ya. Nah, untuk posisi spotnya kita bisa lihat buy limit masih sama sayangnya ya. Yang tersisa hanya tinggal sekarang di buy limit kedua dan ketiga saja ya. Buy limit kedua di angka $5 lebih 65 sen. Dan buy limit ketiga kita di angka $5 lebih 40 sen. Yaitu untuk posisi spot di Polkadot. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa di sini. Posisi long kemarin sudah profit ya. Retest 1, retest 2 terjadi pada tanggal 1 dan 2 Mei kemarin. 1, 2, 3 ya. Di hari ketiga kita menunggu kena target TP di MA200. Congrats. Profit berapa persen ya? Profit sebesar ya 4,5%-an. Not bad ya. Nah, untuk posisi shortnya sudah terjadi retest pertama. Pada hari ini, kalau kita lihat, sebenarnya ini bisa dihitung retest kedua lah ya. Jadi kemungkinan besar lu sudah punya posisi short sekarang ya, dan sekarang sedang dalam keadaan profit juga. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di angka $5 lebih 65 sen untuk posisi short tentunya ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot. Dan juga ini ending 3D CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Itu dua hal yang sangat penting. Dan pada hari ini gue ingatkan juga nggak ada TA, bukan nggak ada TA, tapi nggak ada economic calendar yang penting. Jadi lebih fokus ke technical analysis. Dan sekali lagi gue ingatkan, menurut gue ya the best way to trade cryptocurrency market adalah long term. Ya, futures boleh, tapi ya kita ambil profit tipis-tipis aja hanya untuk ya jajan, ya duit rokok, duit apapun lah ya. Jangan berpikir bahwa oh dengan trading futures kita bisa wah ya penghasilannya luar biasa besar gitu. Nah, bisa, tapi sangat sedikit persentase orang yang bisa full time trader. Ya, jadi lagi-lagi menurut gua the best way dan the least stressful way untuk kita bisa make money di crypto adalah dengan long term dan secara spot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.